Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini. Saya mahasiswi STIT Sunan Giri Bima. Di video ini saya akan membahas tentang kajian materi yang berkaitan tentang kewirausahaan. Membahas tentang 1. Pentingnya kewirausahaan di masa revolusi industri. 2. Seberapa mudah layanan bisnis di masa digital. 3. Jika semua pekerjaan telah dilayani oleh sistem robotik, lalu bagaimana cara manusia mengurangi angka pengangguran? 4. Jelaskan menurut Anda apakah dunia perkampusan itu hanya melahirkan manusia teoritis tanpa memperhatikan praktisnya? 5. Saran kepada seluruh akademik bahwa segera temukan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja sebelum semuanya terlambat. Jangan hanya menghabiskan waktu di bangku kuliah saja. 1. Pentingnya kewirausahaan di masa revolusi industri. Sebelum kita membahas pentingnya wirausaha, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari wirausaha itu sendiri. Wirausaha adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Wirausaha merupakan orang yang melakukan aktivitas wirausaha. Ada satu istilah yang sering digunakan, yaitu kewirausahaan, yang merupakan perilaku dan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual. Wirausaha banyak digaruni oleh masyarakat. Ini karena ketika menjadi wirausahawan artinya kita yang menjadi bos bagi usaha yang kita miliki. Kita dapat bekerja sesuai arahan yang kita mau dan memimpin karyawan sesuai cara kepemimpinan kita masing-masing. Berbeda jika kita bekerja menjadi karyawan di suatu perusahaan, di mana kita harus memenuhi suatu persyaratan yang telah ditentukan, dan juga ketika bekerja pun masih harus mengikuti keinginan dari atasan. Menjadi wirausahawan tidak membutuhkan banyak persyaratan. Tidak harus seorang sarjana, tidak harus memiliki IPK cum laude, tidak harus memiliki CV yang penuh pengalaman. Yang penting adalah kemauan dari dalam diri. Mungkin menjadi wirausahawan memang tidak memerlukan banyak persyaratan tertulis. Namun tetap harus ditegaskan bahwa ketika menjadi wirausahawan artinya kita mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kita menggunakan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mengembangkan usaha agar mencapai kesuksesan. Banyak keuntungan yang bisa didapat ketika menjadi wirausahawan. Salah satunya kita dapat menentukan sendiri penghasilan kita. Menentukan sendiri penghasilan bukan berarti kita tinggal menyebut angka yang kita mau, lalu tiba-tiba uang itu datang tanpa usaha apa-apa. Seorang wirausahawan dituntut untuk kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan kritis. Hal itu diperlukan supaya ketika membangun usaha dan terdapat rintangan, kita bisa melewatinya dengan mudah karena sudah memiliki fondasi. Dengan memiliki jiwa wirausaha, kita bisa lebih tahan banting dalam menghadapi tantangan di era modern. Oleh karena itu, kita sudah harus menumbuhkan jiwa wirausaha dari sekarang, supaya di masa depan kita tidak terus bergantung kepada orang dan bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri dalam menghadapi tantangan terutama di era revolusi industri 4.0. 2. Seberapa mudah layanan bisnis di masa digital. Di era digital ini, layanan bisnis sangat mudah kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang menarik para pembisnis untuk menggunakan digital marketing sebagai sarana promosi produknya.
Anda tidak perlu menghabiskan dana untuk membuat brosur, spanduk, baliho, atau iklan di media cetak maupun televisi. Anda cukup menggunakan media digital untuk mempromosikan produk Anda, seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram. Membuat akun di berbagai platform jauh lebih mudah dan praktis, serta tak membutuhkan banyak biaya. Malah sebagian besar media sosial bisa digunakan dengan gratis. 3. Jika semua pekerjaan telah dilayani oleh sistem robotik, lalu bagaimana cara manusia mengurangi angka pengangguran? Hingga saat ini, pengangguran masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia, dan sangat disayangkan sebagian besar dari jumlah pengangguran di Indonesia adalah lulusan sarjana. Kondisi tersebut sangat dikhawatirkan mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit dan ketat dengan datangnya revolusi industri 4.0. Mengatasi permasalahan tersebut, upaya dan kebijakan nyata dari pemerintah sangat diharapkan untuk menurunkan angka pengangguran terdidik. Beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya adalah: 1. Mengembangkan informasi pasar kerja. Kebijakan dalam membangun sistem informasi lapangan kerja dinilai cukup efektif untuk menanggulangi pesatnya pertumbuhan tenaga kerja terdidik. 2. Reformasi pelatihan kerja. Reformasi pelatihan kerja merupakan sebuah kebijakan yang mereformasikan sistem pelatihan kerja yang sudah ada dengan lebih baik dan lebih inovatif. 4. Jelaskan menurut Anda apakah dunia perkampusan itu hanya melahirkan manusia teoritis tanpa memperhatikan praktisnya? Menurut saya, untuk mengetahui bahwa dunia kampus itu hanya melahirkan teoritis tanpa memperhatikan praktisnya dengan cara kita menguji coba dan memperhatikan potensi mahasiswa masing-masing. Mahasiswa harus melakukan praktek langsung guna mengetahui sudah sampai di mana potensi yang dimilikinya. Jika hanya belajar materi saja tanpa mempraktekannya secara langsung, tentu akan sulit mahasiswa melakukan penelitian terhadap kemampuannya. Dan juga salah satu cara mengukur kemampuan yang tepat ialah dengan praktek secara langsung. Dan tidak semua kampus itu hanya mengajarkan kepada mahasiswanya teori saja. Ada juga yang mengajar dengan menggunakan metode praktik. 5. Saran kepada seluruh akademik bahwa segera temukan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja sebelum semuanya terlambat. Jangan hanya menghabiskan waktu di bangku kuliah saja. Mahasiswa memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya saat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Sangat disayangkan jika peluang emas itu dihabiskan untuk kegiatan kuliah lalu pulang begitu saja. Hal yang biasa dilakukan mahasiswa selain kuliah selaras dengan fungsi pendidikan tinggi untuk mengembangkan sivitas akademik yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. Ada banyak hal yang bisa dilakukan mahasiswa di luar kegiatan kuliah dalam mengembangkan soft skill. Berikut hal yang bisa dilakukan mahasiswa agar tidak menjadi mahasiswa yang hanya kuliah lalu pulang begitu saja, atau yang sering disebut mahasiswa kupu-kupu. Rintis bisnis dari hal sederhana. Tidak ada salahnya merintis bisnis sambil kuliah. Bisnis di sini bisa dimulai dari hal-hal sederhana, contohnya jualan online. Bekerja di tempat yang fleksibel. Jam kuliah yang fleksibel dapat dimanfaatkan untuk mengambil kerja paruh waktu. Selain mengisi waktu luang, tentu mahasiswa akan mendapatkan pemasukan dari kerja yang dijalaninya. Salah satu pekerjaan sambilan yang populer di kalangan mahasiswa adalah menjadi barista. Dan masih banyak juga pekerjaan lainnya. Thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.